Assalamualaikum Ananda sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lagi enggak galau ya. Bagi yang masih males belajar sejarah, jangan males lagi ya. Sebab melalui pelajaran sejarah kita jadi mengetahui latar belakang dan perjuangan para pahlawan zaman dahulu hingga kita bisa menghargai apa yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Jangan cuma sejarah gebetan aja yang kamu kepoin ya. Jadi sejarah Indonesia pun perlu, say. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kedua gitu ya. Lanjutan dari respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita masuk ke konferensi meja bundar ya. Konferensi meja bundar, tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, kita simak ya bersama Ibu Sofrina di pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Latar belakang KMB. Setelah Indonesia mendapat pengakuan dari berbagai negara dan dukungan dari PBB, Belanda ternyata tidak menghiraukan dukungan dunia internasional tersebut. Bahkan bersikukuh menempatkan Indonesia kembali sebagai bagian dari pemerintahannya. Meskipun demikian, para pemimpin Indonesia tetap gigih memperjuangkan kedaulatan bangsa melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan Belanda. Konferensi meja bundar merupakan fase akhir untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui jalur diplomasi. Yang pertama, agresi militer Belanda 20 Juli 1947. Ya, latar belakang pertamanya karena agresi militer Belanda ya. Agresi militer Belanda 1 ini mendapatkan perlawanan dari pasukan TNI dengan menggunakan strategi one Kreisel ya. Jadi TNI itu membentuk kantong-kantong pertahanan ya untuk membalas setiap serangan yang dilancarkan pasukan Belanda. Jadi di situ Belanda menguasai, di situ dibikin kantong-kantong pertahanan untuk melawan serangan Belanda selanjutnya. Jadi agresi militer Belanda 1, Belanda mengalami kegagalan setelah diplomasi Indonesia membawa permasalahan ini ke forum sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang menghasilkan resolusi penghentian agresi militer yang ditandatangani di atas kapal USS Renville, dan Republik Indonesia harus mempersiapkan diri bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Jadi dalam agresi militer Belanda 1 untuk menghancurkan Republik Indonesia, Belanda itu menyerang 3 wilayah Indonesia, yaitu Sumatera bagian timur, ya, Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Dalam agresi militer Belanda 2, pasukan Belanda menguasai istana kepresidenan dan berhasil menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta beberapa pejabat tinggi Republik Indonesia ke Pulau Bangka. Jadi dianggap tidak ada gitu ya pemerintahan Indonesia setelah ditangkap presiden dan wakil presiden. Tapi sebelum pengasingan, ya, Soekarno sempat mengirimkan telegram atau kawat kepada Saprudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua setelah agresi militer adalah perundingan sebelum konferensi meja bundar. Ya, pernah ada perundingan pendahuluan di Jakarta, kemudian perundingan Hoge-Value, perundingan Linggajati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, kemudian baru dilanjutkan ke konferensi meja bundar ya. Apakah perundingan pendahuluan di Jakarta itu berhasil gitu ya? Ini perundingan yang pertama ya setelah kedatangan Nika. Ini terjadi antara Gubernur Jenderal Nika, H.J. Panmuk, yang mengusulkan Indonesia untuk menjadi negara dominion dalam persemakmuran Belanda. Tetapi hal tersebut ditolak dengan tegas oleh Kiai Haji Agus Salim karena Indonesia menginginkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Perundingan selanjutnya, perundingan Hoge-Value ya, 14 sampai 24 April 1946.
di sebuah tempat di Belanda ya, namanya Hoge Palue. Perundingan ini diselenggarakan untuk menuntaskan pembicaraan pendahuluan yang sebelumnya dilakukan di Jakarta. Dalam perundingan ini menghasilkan draft Jakarta. Ya, unsur draft Jakarta tersebut tidak sepenuhnya diterima Belanda. Karena yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, tetapi tidak dengan Sumatera. Belanda tidak mengakui Sumatera karena Belanda belum siap mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan kesejajaran hubungan Republik Indonesia Belanda, menerima delegasi Indonesia sebagai mitra sejajar berarti mengakui kedudukan sama dengan Belanda di dunia internasional. Yang ketiga, perundingan Linggajati 15 November 1946 ditandatangani 25 Maret 1947. Dalam perundingan Linggajati, Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi kalau disingkat Sumatera, Jawa, Madura itu Sujamer gitu ya. Setelah menandatangani keputusan perundingan Linggajati, pasukan militer kedua belah pihak sepakat menghentikan tembak-menembak dan menarik mundur pasukan militernya. Kemudian ada perundingan Renville. Ya, karena Linggajati ternyata dilanggar dengan agresi militer ya. 8 Desember 1947. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saripudin dan R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo mewakili pihak Belanda. Ini orang Indonesia tapi berpihak kepada Belanda. Putusan yang dihasilkan dalam perjanjian Renville ini adalah persetujuan gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda, pembentukan garis demarkasi Panmuk, serta kesediaan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik secara damai. Ya. Selanjutnya ada perundingan Rumroyon 17 April 1947 ditandatangani 7 Mei 1949. Belanda kembali melancarkan agresi militer Belanda II terhadap Indonesia pasca penandatanganan perjanjian Renville. Tindakan tersebut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda dengan mengganti KTN menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Selanjutnya, UNCI membawa kembali Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Jadi delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, delegasi Belanda diwakili oleh Dr. Frederik van Rooyen ya. Apa yang dihasilkan dalam Rumroyen Statement gitu ya. Di pihak Indonesia, yang pertama memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam ketertiban, keamanan, dan perdamaian serta turut dalam KMB di Den Haag. Itu di pihak Indonesia. Di pihak Belanda, yang pertama menghentikan aksi militer. Yang kedua, menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ketiga, menyetujui Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. 4. Berusaha akan menyelenggarakan KMB. Dengan disepakatinya perundingan Rumroyen, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya 13 Juli 1949, Saprudin Prawira Negara mengembalikan mandat sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI kepada Muhammad Hatta. Selanjutnya Konferensi Inter-Indonesia. Sebelum penyelenggaraan KMB, Republik Indonesia melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Biddenkop for Federal Overleg atau BFO atau negara bentukan Belanda di Indonesia. Ini adalah bentukan negara boneka gitu ya. Koordinasi ini dilakukan berkaitan dengan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat dan pembentuk front guna menghadapi Belanda. Beberapa kesepakatan yang diambil pada pertemuan pertama di Yogyakarta antara lain: 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS
berdasarkan demokrasi dan federalisme. Kedua, RIS dipimpin seorang presiden konstitusional dibantu menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tiga, akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Dan pada pertemuan selanjutnya, dihasilkan keputusan untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan ketertiban sebelum dan sesudah pelaksanaan konferensi meja bundar. Jadi BFO itu adalah negara boneka bentukan dari pemerintah kerajaan Belanda gitu ya, untuk merongrong negara yang barusan merdeka, yaitu Indonesia ini gitu ya. Jadi dia bagi-bagi wilayah-wilayah di Indonesia itu ada negara Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ada Indonesia Timur gitu ya. Jadi dipecah-pecah Indonesia itu sebelum jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, pelaksanaan konferensi meja bundar tempatnya di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ketuanya Perdana Menteri Belanda Willem Dees. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, kemudian Profesor Dr. Supomo dari BFO, ya, Sultan Hamid II, kemudian Belanda, Van Maarseveen dari UNCI, Tom Quigley ya sebagai mediator. Kemudian konferensi meja bundar ini ditandatangani tanggal 27 Desember 1947. Hasil kesepakatannya apa gitu ya? Hasil kesepakatan konferensi meja bundar adalah: 1. Belanda mengakui kepemilikan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. 2. Pengakuan dilakukan paling lambat 30 Desember 1949. 3. Masalah Provinsi Irian Barat harus diselesaikan paling lambat 1 tahun setelah pengakuan kepemilikan. 4. Republik Indonesia Serikat akan mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Belanda dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Ya, saat itu Ratu Juliana. 5. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak-hak konsensi dan izin baru bagi semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. 6. RIS harus membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. 7. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari wilayah Indonesia, tetapi beberapa kapal perang kecil atau korvet diserahkan untuk RIS. 8. Tentara Belanda ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL dibubarkan, dengan catatan anggota-anggotanya yang dibubarkan ke dalam kesatuan TNI. Jadi digabungkan antara KNIL dengan TNI gitu ya. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Setelah diadakan KMB pada bulan Agustus, pengesahan isi KMB dilaksanakan pada 29 Oktober 1949. Hasil KMB kemudian diberikan pada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kemudian membahas hasil KMB ini pada sidang tanggal 6 sampai 14 Desember 1949. Pembahasan hasil keputusan KMB ini dilakukan melalui hasil voting atau pemungutan suara dari semua peserta sidang. Hasilnya terdapat 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggalkan sidang. Dari hasil voting ini, KNIP menerima keputusan KMB. Selanjutnya, pada 15 Desember 1949, pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dengan calon tunggal, yaitu Insinyur Soekarno, yang akhirnya menjadi presiden. Lalu, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 20 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 49, perwakilan RIS berangkat ke Belanda. Dalam upacara penyerahan tersebut, Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dees,
dan Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA Sassen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di waktu yang bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota AHJ Loping melakukan serah terima pula. Dengan begitu, Indonesia akhirnya mengakui kepemilikannya oleh Belanda dan mengubah bentuk menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berikut Ibu akan tunjukkan peta negara bagian Indonesia sebelum merdeka, ya. Yang bagian Sumatera, Jawa, dan Sulawesi gitu ya, itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Ya, nanti ketika bergabung wilayah-wilayahnya yang bertanda seperti pada peta. Berapakah usia dari pemerintah Republik Indonesia Serikat? Ya, usia pemerintahan Republik Indonesia Serikat sangat pendek ya, sekitar 8 bulan. Yakni dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Setelah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, otomatis negara federal pun bubar. Baik, itulah isi materi kita gitu ya. Kita jangan sampai lupa bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi gitu ya, sampai konferensi meja bundar tidak terlepas dari sebuah peristiwa yang lupa saya sebutkan tadi gitu ya. Ketika dalam perjanjian Rumroyen sebenarnya ada peristiwa kita Tentara Nasional Indonesia itu menguasai kota Yogyakarta yang tadinya dikuasai oleh Belanda selama 6 jam ya, dikuasai oleh TNI, dan mengakibatkan dunia internasional mengetahui bahwa Republik Indonesia itu masih ada dan tetap eksis keberadaannya. Sehingga hal tersebutlah yang mengilhami kemudian salah satunya ya, peristiwa yang mengilhami dari peristiwa konferensi meja bundar. Jadi pantaslah kalau misalnya disebutkan konferensi meja bundar merupakan tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jaga kesehatan, ya. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.